Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para al-ikhwat wal akhwat fillah, alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan i'anahnya kita dapat berkumpul pagi hari ini di Masjid Al-Mukhlisin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dalam menimba ilmu, kemudahan untuk mengamalkan daripada ilmu yang kita dengar, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala pula untuk mendakwahkannya, mengajak manusia kepada jalannya. Para al-ikhwatu fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang zuhud, karena banyaknya kekeliruan orang dalam memahami zuhud. Yang jelas di sana ada keutamaan zuhud terhadap dunia ini. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia akan mencintaimu. Dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba dan menyuruh zuhud terhadap apa yang di tangan manusia, tidak berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Dan itulah yang membuat manusia mencintai kita. Dan zuhud adalah pokok daripada segala macam bentuk kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sepakat kita tentang zuhud ini. Dialah perkara yang terbaik. Masalahnya adalah tatkala sebagian manusia menyalah artikan zuhud atau tidak paham makna dan hakikat daripada zuhud. Sebagian orang malas bekerja, tak mau berusaha, sibuk di masjid dengan dirinya sendiri dan zikrullah tabaraka ta'ala. Di rumah istri sudah merengek, beras sudah habis, anak-anak sudah kelaparan, susu sudah habis, sibuk, kawan tetap di masjid, tak tinggalkan masjid dengan alasan zuhud. Ya, ini bukan zuhud. Ikhwati fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tampilannya pakai baju koyak-koyak, ya, padahal dia mampu membeli baju yang bagus. Ya, bukan ini hakikat daripada zuhud. Zuhud ini adalah pokok daripada segala macam kebaikan, tapi banyak yang mengartikannya dengan pengertian yang salah. Apa itu hakikat zuhud yang dimuliakan oleh para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara perkataan para ulama yang mendefinisikan zuhud, kata mereka, az-zuhdu laisa fi khuluwil yadi minad dunya. Zuhud itu bukanlah bermakna ketika engkau tidak memiliki apapun daripada kehidupan dunia ini. Bukan itu makna zuhud. Ya, zuhud jangan diartikan tak punya harta, itulah zuhud. Tak punya rumah, itu zuhud. Tak punya baju, itu zuhud. Laisa zuhdu fi khuluwil yadi minad dunya. Zuhud itu bukanlah artinya engkau tidak memiliki apapun daripada dunia ini.
Walakinna az-zuhda fi khuluwil qalbi minha. Zuhud itu adalah ketika tak ada bersarang dunia dalam hatimu. Subhanallah. Ketika tak bersarang dunia dalam hati, itulah zuhud. Ya, boleh jadi dunia banyak kau miliki, di tanganmu dunia, tapi tidak sampai ke hatimu. Dan kita melihat bagaimana para hamba-hamba Allah ada yang diberikan baginya kerajaan yang begitu dahsyat sebagaimana Sulaiman. Zuhudkah Sulaiman atau Sulaiman tak zuhud? Ayo antum jawab dulu supaya semangat. Zuhud enggak Sulaiman? Zuhud. Harta jangan ditanyakan. Ya, betapa kayanya Sulaiman, betapa kayanya ayahnya Daud. Tapi mereka adalah rombongan daripada orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia ini. Dan para sahabat banyak mereka yang memiliki harta yang begitu dahsyatnya banyaknya. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, kaya raya. Ya, apakah dikatakan Uthman tidak zuhud? Zuhud. Ada juga sahabat yang tak banyak hartanya, sebagaimana Abu Darda. Apakah kita katakan Abu Darda tidak zuhud? Zuhud. Ya, maka zuhud bukan dengan banyak sedikitnya harta yang ada di tangan manusia. Zuhud itu adalah ketika negeri akhirat menjadi tujuan hidupnya. Dunia hanyalah merupakan sarana sekedar penyambung, ya, jembatan yang menjembatinya ke negeri akhirat sana. Karena itulah ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada salah seorang ulama yang bernama Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah tabaraka taala. Dia disuruh oleh salah seorang penguasa untuk menulis kitab tentang zuhud. Maka dia tulislah kitab, semuanya isinya tentang jual beli, al-buyu', jual beli yang halal, jual beli yang haram. Ya, maka bertanyalah ketika itu orang-orang, wahai imam, ya, engkau disuruh menulis kitab tentang zuhud, tapi engkau tulis tentang perkara jual beli. Dia bilang zuhud itu adalah ketika engkau mampu meninggalkan perkara-perkara haram dalam muamalat. Itulah zuhud. Subhanallah. Untuk apa engkau menunjukkan kekhusyukanmu, ya, kepada manusia, ketaatanmu dalam beragama, rajinnya engkau sholat berjamaah, tapi kalau hutang kau tak bayar? Itu apa? Bukan itu hakikat zuhud. Ya, engkau menipu dalam bermuamalat, ya, sikut-sikutan dalam berjual beli, persaingan yang tidak sehat, mengingkari janji dalam berjual beli, dan seterusnya. Bukan inilah namanya zuhud. Ya, zuhud itu ketika engkau berjual beli dengan jalan-jalan yang Allah halalkan, mengambil bagian dunia dengan cara yang halal. Itulah inti daripada zuhud. Sementara hatimu telah kau pancangkan ke negeri akhirat. Engkau di dunia ini tapi hatimu, ya, telah engkau giring untuk menuju negeri akhirat. Subhanallah. Ikhwatil kiram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka taala yang membagi zuhud itu pada 3 level. Ya. Yang pertama, tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Inilah yang tingkat terendah, tarkul haram, meninggalkan segala macam haram, itu orang zuhud. Ini zuhud tingkat yang pertama, level pertama. Ini yang dituntut dan hukumnya wajib. Inilah zuhudnya orang-orang awam, meninggalkan segala sesuatu yang haram. Adapun level yang kedua lebih tinggi daripada level pertama, tarkul fuduli minal halal wa huwa zuhdul khawas. Yang kedua adalah meninggalkan segala macam, ya, bentuk kenikmatan yang berlebih-lebihan, mencukupkan dengan apa yang cukup baginya. Inilah zuhud al-khawas. Ya. Dan zuhud yang tertinggi yang ketiga adalah tarku ma yushghilu anillah wa huwa zuhdul arifin. Tingkat ketiga kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, zuhud itu adalah
ketika engkau meninggalkan segala sesuatu yang membuat engkau lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu. Ya, dan inilah zuhud orang-orang ahli ma'rifat. Segala sesuatu yang sekiranya mengganggu mereka untuk berjalan menuju akhirat, mereka tinggalkan. Dan secara bahasa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang remeh-temeh untuk mencapai sesuatu yang berharga. Ya, inilah hakikat daripada zuhud secara bahasa. Zuhud terhadap dunia ini karena dunia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan negeri akhirat. Maka jangan sampai kita gantungkan hati kita kepada dunia yang tidak ada apa-apanya ini. Ya, andai kata antum disuruh pilih, ya, ada dua benda. Yang satu adalah bongkahan es besar, ya, sebesar Masjid Al-Mukhlisin akan dihadiahkan kepada antum. Tapi disuruh pilih antara memilih bongkahan es ini atau memilih yang kedua, ada permata yang dia tak besar, mungkin sebesar ya, ibu jari. Ya, permata ini dan bongkahan es ini disuruh pilih satu. Kira-kira mana yang antum pilih? Antum pilih mana? Bongkahan es sebesar Masjid Mukhlisin loh. Kenapa pilih permata? Lebih berharga, lebih berkekalan. Letakkan permata di bawah matahari, semakin indah bercahaya. Subhanallah. Letakkan bongkahan es di hadapan cahaya matahari, apa jadinya? Habis. Yang bongkahan es inilah dunia. Subhanallah. Yang permata inilah akhirat. Namun banyak orang mengejar bongkahan es ini, meninggalkan permata. Buktinya apa? Ketika dikumandangkan salat, masih ramai orang di pasar, masih ramai orang di jalan-jalan, di mal-mal, lalu lalang manusia. Subhanallah, menunjukkan mereka lebih mengejar ya dunia. Dan ini tidak zuhud. Subhanallah. Jadi Ustaz, sahabat-sahabat yang berdagang itu zuhud mereka. Pedagang tapi zuhud. Apa buktinya? Allah puji mereka. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati. Mereka lah laki-laki sejati. Siapa laki-laki sejati? Mereka lah yang tak pernah dilalaikan ya dengan perdagangan mereka dan jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini namanya zuhud. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lihat hati kita itu di dunia ini. Buktinya apa? Kadang-kadang antara bertabrakan antara kepentingan-kepentingan dunia dengan kepentingan-kepentingan akhirat. Ya, kita dahulukan kepentingan dunia. Dah lama kau tak ngaji. Payah sekarang ngaji Ustaz. Tiap malam itu banyak kali orderan. Itulah waktu yang paling bagus. Tak ngaji kawan. Ya, subhanallah. Ya, antum merapat kayaknya. Kayaknya udah banyak datang kawan-kawan di luar, merapat dulu. Jadi ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persepsi yang salah ini harus diluruskan. Dan manusia dalam perkara dunia ini ada dalam dua kubu yang memang kedua-duanya khilaf salah. Satu kubu yang meninggalkan dunia, sibuk dia bersuluk 40 hari tak pulang-pulang di masjid aja dia. Ya, bahkan pasang kelambu. Ya, tinggalkan keluarga semua, tak peduli lagi. Ya, ini bukan bagian daripada ajaran Rasulullah SAW. Umar tuh kalau lihat ada orang di masjid tak keluar-keluar, diambilnya pemukulnya, rotannya, dia pukul tuh orang. Keluar masjid ini, tak boleh kau berdiam di sini seterusnya. Allah tak akan pernah turunkan hujan dari langit dalam bentuk emas. Pergilah engkau bekerjalah. Subhanallah. Ada orang yang kemana-mana pergi, katanya mau berdakwah lah. Bagaimana anak istrimu? Allah.
Tawakal 'ala Allah. SPP anaknya sudah berbulan-bulan tak bayar, hutang udah keliling pinggang mana-mana. Ini bukan zuhud, ini kejahilan dalam beragama. Sebagian orang benar-benar tak tahu yang namanya masjid. Ada yang orang sepanjang masa di masjid tak tahu yang namanya pasar, tak tahu yang namanya pekerjaan, sibuk di masjid. Ini bukan zuhud. Ada orang yang tak tahu masjid sama sekali, taunya pasar. Ini bukan zuhud. Zuhud itu adalah ketika memang engkau mengambil daripada dunia ini karena engkau hidup di dunia, tapi kau jadikan semua yang kau ambil daripada kenikmatan dunia dan gemerlapnya ini sebagai jembatan menuju negeri akhirat. Itulah zuhud. Zuhud itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Zuhud itu adalah wabtaghi fima ataqallah. Kau carilah, tuntutlah dengan segala yang Allah berikan kepadamu daripada fasilitas dunia ini, ad-daral akhirah, negeri akhirat. Bekerja untuk negeri akhirat. Bekerja untuk menunaikan hak-hak yang wajib kita tunaikan di dunia. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia masih sibuk berjual beli di pasar. Datanglah Umar, "Ya Khalifata Rasulullah, bagaimana kau tinggalkan urusan umat yang besar? Kau sibuk berjual beli." Dia bilang, "Dari mana saya beri nafkah keluarga saya? Kalau saya tak bekerja, dari mana mereka makan?" Subhanallah. Kata Umar, "Sudah begini saja, kita buat untukmu gaji supaya kau bisa fokus mengurus umat. Ditetapkanlah sekian gajinya." Subhanallah. Itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perkara dunia ini kita harus tetap berusaha mengambil bagian daripada dunia, kita jadikan sebagai jembatan untuk ya negeri akhirat. Wala tansa nasibaka min dunya, kata Allah, ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tuntutlah, carilah dengan semua sarana dunia yang Allah berikan kepadamu dengan yang negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan pernah engkau lupa bagianmu daripada dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah engkau kepada makhluk dengan menunaikan hak-hak mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang bertanya, "Ustaz, bukankah mencintai dunia itu adalah perkara yang rusak?" Jawabannya ya. Mencintai dunia ya. Ya. Perkara yang membuat rusak agama dan binasanya agama. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Yushaku an tudaa alaikumul umam." Hampir-hampir ya tiba masanya umat-umat menguasai kalian. Kama tuda'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana ya diserunya orang-orang yang kelaparan untuk menghabiskan hidangan makanan. Ya, dikatakan Nabi yang mulia SAW akan datang masanya umat Islam itu menjadi rebutan umat-umat lain. Diperebutkan. Apa yang diperebutkan? Kekayaan negeri mereka diperebutkan. Subhanallah. Ya. Maka bertanyalah para sahabat, "Amin qillatin nahnu yawma id ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, "La, tidak. Antum yawma idin kathirun." Kalian pada saat itu yang dijadikan, yang diperebutkan oleh umat-umat lain, jumlah kalian banyak. Kathirun. Ya. Walakin ghutha'un ka ghutha'is sayl, ka ghutha'is sayli. Namun jumlah kalian yang banyak hanyalah merupakan buih-buih belaka, buih-buih yang dibawa oleh banjir. Ketika banjir datang, buih-buih hanyalah
ya, gelembung-gelembung udara yang ada di permukaan, tidak menjejak ke bawah. Itulah sifat buih. Buih hanyalah mengumpulkan sampah-sampah, itu sifat buih. Buih adalah yang dicampakkan, diombang-ambingkan ombak. Itulah buih. Begitulah kira-kira nasib kaum muslimin. Jadi bola yang diperebutkan. Negeri-negeri mereka kaya. Subhanallah, antum perhatikan dari timur ke barat, negeri kaum muslimin kaya dengan sumber daya alamnya. Siapa yang menguasainya? Orang-orang lain, umat-umat lain. Subhanallah. Ya, minyak bumi begitu kayanya. Timur Tengah itu cadangan minyak bumi hampir di sana semuanya. Allahu Akbar. Karena itulah jadi perebutan, banyak negeri-negeri yang kaya diperebutkan. Subhanallah. Maka ketika itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, kalian bagikan buih. Buih hanyalah di permukaan. Ya, begitulah kaum muslimin, tak menjejak, tak memiliki kekuasaan apapun juga. Hanya di atas mengapung-apung, dipermainkan ombak, mengumpulkan sampah-sampah. Karena kaum muslimin telah banyak dirasuki dengan berbagai macam syubhat-syubhat, ya, sehingga terkotori agama Islam. Ya, inilah namanya sampah-sampah, sampah pemikiran yang telah merasuki kaum muslimin. Ya, penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran ini semuanya sampah, inilah semua buih yang membuat kaum muslimin, ya, hanyalah menjadi permainan umat-umat lain. Dan Nabi mengatakan kalian banyak, tapi kalian bagikan buih. Ya. Wala yanzi'annallahu min qulubikum min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari dada musuh-musuh kalian, ya, rasa segan kepada kalian, wibawa pun hilang. Ya, wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahna. Dicabutlah ketakutan musuh-musuh kepada kalian. Padahal pada masa Islam diterapkan oleh para kaum muslimin terdahulu kala, begitu gentarnya musuh-musuh Islam ketika perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah karena perselisihan. Ketika itu orang-orang Romawi sudah siap-siap untuk memerangi Muawiyah dari belakang. Subhanallah. Selama-lamanya mereka tak berani bergerak. Di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi penguasa, 40 tahun menjadi penguasa di sana. Ya, ketika mereka sudah mulai siap-siap untuk menyerang kaum muslimin, karena melihat kaum muslimin cekcok, ya, perang antara Muawiyah dan Ali dalam perang Siffin, berkatalah Muawiyah kepada orang-orang Romawi, "Hei Romawiya, kalian diam di tempat, jangan bergerak. Demi Allah, andai katakan coba-coba bergerak, aku akan bersatu padu dengan ibnu ammi, dengan anak pamanku itu Ali. Kami habisi kalian, jangan bergerak." Seketika mereka mundur. Begitu ibawahnya kaum muslimin. Subhanallah, ketika mereka pegang Islam. Tapi ketika mereka tidak pegang Islam, jadilah mereka perebutan bangsa-bangsa. Dan kata Nabi SAW, apa sebabnya? Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dalam hati-hati kalian penyakit yang namanya wahan. Maka bertanya sahabat, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya. Wahan itu adalah hubbud dunya, kecintaan kepada dunia yang membuat dia lalai tujuan negeri akhirat. Wa karahiyatul maut, dan benci kepada kematian. Dan biasanya orang yang begitu cinta dengan dunia ini takut kepada kematian. Subhanallah. Orang-orang kaya yang tak tahu Allah itu takut sekali kematian. Mereka menjauhkan segala macam ingatan mereka tentang kematian. Kenapa? Berat meninggalkan dunia ini. Mereka telah membangun dunia ini dengan susah payah, banting tulang, berat meninggalkannya. Adapun orang-orang beriman tahu dunia ini tidak abadi, tahu dunia ini kenikmatannya tak akan pernah ada yang berkekalan. Subhanallah. Ya, kapan kita merasakan nikmatnya makan? Ketika
lapar. Setelah kenyang, terduduk tak bisa lagi nambah, hilang kenikmatan makan tuh. Ya, nanti setelah makan belum lagi makan seafood, kena udang lobster, kepiting, nikmat setengah mati, besok tak bisa jalan. Asam urat kambuh. Inilah dunia. Subhanallah. Ya, bermimpi-mimpi dapat anak gadis seorang, itu setelah dapat anak gadis seorang pusing kepala. Tiap hari merepet kawan. Inilah dunia. Subhanallah. Maka orang-orang mukmin yakin sekali dunia ini bukan tempat abadi. Mereka merindukan negeri akhirat. Mereka di dunia ini hanyalah sekedar ya menjadi jembatan untuk menuju negeri akhirat. Untuk itu mereka berusaha. Yang disebutkan dalam ayat hadis ini, hubbud dunya merupakan pangkal kerusakan, kecintaan kepada dunia yang membuat orang lalai daripada negeri akhiratnya, lalai menunaikan hak Allah Jalla wa Ala. Inilah dia. Kadang lalai menunaikan hak-hak keluarga gara-gara sibuk dengan dunia, tak ada silaturahmi lagi, tak tahu mana saudara, mana kerabat, sibuk dengan dunianya, tak dia tunaikan hak-hak kerabatnya. Padahal Allah menyuruh kita untuk menunaikan hak-hak kerabat. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Tunaikan hak-hak kerabat dekatmu, tunaikan hak orang-orang miskin, tunaikan hak orang-orang yang terputus bekal di jalan. Subhanallah. Dan Allah mengatakan ya dalam banyak ayat tentang celaan terhadap dunia ini, ya, tatkala orang menjadikannya sebagai bentuk tujuan. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia ini. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih utama, lebih kekal. Bayangkan saja, dan tak akan mungkin Nabi SAW itu berdusta. 2 rakaat yang kita kerjakan tadi sebelum salat subuh lebih utama daripada dunia seisinya. Allahu Akbar. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dicela adalah kecintaan kepada dunia, membuat dunia ada di hatimu, bukan di tanganmu. Lihatlah Utsman bin Affan ketika diperintahkan oleh diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berinfak. Dalam kondisi ketika itu memang kesulitan, ekonomi lagi tidak baik. Rasulullah akan memerangi Romawi. Ya. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang berinfak dan baginya surga? Semua terdiam. Berdirilah Utsman, saya Rasulullah, 100 ekor unta milik saya lengkap dengan semua yang ada di atasnya. Dahulu kala kontainernya mereka apa? Unta-unta. Karena mereka pergi berdagang, membawa barang-barang dagangan dengan unta-unta. Ya. Kemudian Utsman duduk. Nabi bertanya lagi, "Hai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mau berinfak untuk perang Tabuk ini dan baginya surga?" Sahabat memang dalam kondisi yang begitu ya sulitnya. Mereka semua terdiam. Berdiri lagi Utsman, "Saya ya Rasulullah, saya akan berinfak dengan 100 ekor unta lengkap dengan apa di atasnya." Rasulullah kembali bertanya. Utsman duduk. "Siapa lagi?" Tak ada yang berdiri. Siapa yang berdiri? Utsman bin Affan. Subhanallah. Tak cukup hanya sekedar berinfak dengan 100 ekor unta dan apa di atasnya. Padahal ketika itu para pedagang sudah datang ya menawarkan kepada Utsman, "Hai Utsman, kami berikan keuntungan untuk setiap ya barang-barang yang kau bawa sekian, 10%, 5%." Kata Utsman, "Ada lebih banyak lagi." Ada yang paling tinggi 20%. Kata Utsman, "Ada lebih tinggi lagi." Wahai Utsman, tak ada orang yang sanggup memberikan lebih keuntungan daripada 20. Kata Utsman, ada yang mampu memberikan kepadaku lebih daripada itu, 700 kali lipat. Allah, semua daganganku yang baru datang ini dengan segala macam ya perbendaharaan di atas unta-unta ini, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Inilah namanya zuhud, tak di hati. Subhanallah. Utsman luar biasa zuhudnya. Ketika datang di kota Madinah dalam awal-awal hijrah
kaum muslimin kekurangan sumber mata air. Terpaksa mereka harus, bayangkan Madinah bukan negeri yang kaya raya. Di sana pertanian saja. Tidak sebagaimana Makkah tempat kumpulnya manusia. Di sana transaksi internasional. Kala itu bukan. Ketika mereka datang berbondong-bondong ke kota Madinah, sumber air kurang. Orang Yahudi licik, dia jual air dengan harga yang mahal. Dia tahu betapa butuhnya kaum muslimin kepada sumber air yang bersih. Kata Nabi, siapa yang mau membeli sumur ini, baginya surga. Kata Uthman, saya Rasulullah datang ke Yahudi pemilik sumur agar dibayar itu sumur. Kata Yahudi, ini sumur sumber kehidupanku, tidak akan kujual semuanya. Kalau kau mau kujual, jual setengahnya. Kata Uthman, setengahnya pun bolehlah. Bagaimana caranya? Satu hari itu milikmu, satu hari milikku. Kata orang Yahudi. Ya, kata Uthman, saya terima. Pada masa hari giliran milik Uthman, kata Uthman, kaum muslimin, ini sumur milik saya, ambil gratis. Mereka berbondong-bondong ngambil air sumur. Besok milik Yahudi tak ada yang ambil, tak ada yang beli. Seminggu bangkrut dia. Kata dia, Uthman, kau ambil aja semua itu. Subhanallah. Akhirnya dibeli sumur itu. Dan sumur itu masih ada sampai sekarang. Uthman. Subhanallah. Maka kesal kali Uthman bin Affan ketika dia dikepung kaum Khawarij yang datang dari Basra, dari Kufah. Bahkan air pun tak boleh masuk ke rumahnya. Ada sebagian istri Nabi membawakan air, ditumpahkan kaum Khawarij. Subhanallah. Karena termakan hoax. Udah ada ketika itu hoax ya. Uthman nepotisme, Uthman memakan harta umat, Uthman. Kata Uthman, dahulu kala masjid ini sempit, masjid Nabi itu sempit. Subhanallah, tak banyak tanahnya. Sampai datang masaku, ku beli tanah-tanah agar menjadi lapang. Uthman yang bebaskan tanah sekitar masjid. Sekarang untuk sholat di sana pun kalian tidak berikan aku. Aku yang beli tanahnya. Tak boleh Uthman sholat di masjid. Allahu Akbar. Inilah Khawarij bahayanya. Dulu sumur itu aku yang beli, sekarang setetes pun tak akan berikan kepadaku. Mati kehausan Uthman bin Affan. Subhanallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah cerminan orang-orang zuhud. Dia datang kepada Nabi, dihamparkannya di hadapan Nabi 1000 dinar untuk infak dalam perang Tabuk. Menunjukkan tak bercokol dunia di hatinya. 1000 dinar. Berapa banyak itu? Banyak. 20 dinar saja sama dengan 85 gram emas. Itulah nisab emas. 20 dinar, 85 gram emas. Ini berapa dinar? 1000 dinar. Subhanallah. Berapa kilo itu? Allahu Akbar. Dihamparkannya di hadapan Nabi yang mulia SAW. Maka al-ikhwatul kiram rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang zuhud. Dan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia SAW, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita itu merasa iri kecuali kepada dua manusia. Subhanallah. Ya, kepada dua manusia kita boleh iri, dan di sini arti iri adalah dalam pengertian ghibtah, ingin meniru mereka, bukan ingin hilang kenikmatan yang ada pada mereka. Itu dilarang. Ya. Siapa mereka dua orang ini? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Iri kepada seorang laki-laki, Allah berikan kepadanya harta. Harta tersebut benar-benar dia habiskan untuk menegakkan kebenaran. Allahu Akbar. Subhanallah. Dengan mereka lah ya dapat tegak berbagai macam bentuk kebaikan dengan harta-harta mereka. Kenapa Rasulullah SAW mencintai ibunda kita Khadijah luar biasa? Karena segala macam dakwah dia yang mendukung. Semua hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dan menunjukkan kepada kita harta itu penting. Subhanallah, harus dicari. Bahkan lihatlah bagaimana Al-Quran mengisyaratkan. Ketika haji saja, sebagian sahabat itu takut-takut mereka berjual beli. Kebiasaan mereka ketika musyrik dahulu berjual beli di pasar-pasar. Ya, ketika musim haji, mereka pun takut jangan-jangan nanti gara-gara jualan ini membuat haji kami tak sah,
tercemar niat, turunlah ayat dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza fattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram." Tak mengapa kalian berjual beli, mencari karunia Tuhan kalian. Apabila kalian telah bertolak meninggalkan Arafah, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berada di Masy'aril Haram. Intinya Allah bolehkan mereka berjual beli, maka gembiralah sahabat. Apalagi memang mereka sebagian hidup dengan berjual beli. Ramailah pasar-pasar di Mina dengan berjual beli. Menunjukkan kepada kita Islam ini agama yang subhanallah, agama terdahulu. Karena banyaknya keingkaran mereka, Allah hukum mereka. Kaum Yahudi itu kalau sudah datang hari Sabtu, tak boleh untuk bekerja urusan dunia mereka karena kefasikan mereka. Allah menyebutkan kisah orang-orang yang di tepi pantai, subhanallah, yang mereka dilarang Nabi mereka untuk pergi memancing, pergi ke laut, melaut, mencari ikan di hari Sabtu. Kata Allah, "Wa yauma la yasbituna la ta'tihim." Pada hari bukan Sabtu ikan tak datang. Mereka mengarungi lautan ke tengah-tengah, tak ada hasil sama sekali. Kalau hari Sabtu ikan berjalan begitu banyak, ya, di tepi pantai ikan semua. Bayangkan itu, ikan-ikan merah itu loncat-loncat, ikan kakap, kerapu semua. Subhanallah, di tepian pantai. Mereka lihat saja, tak bisa. Subhanallah, dilarang. Ya, akhirnya yang degil-degil itu membuat siasat, membuat hilah. Kan ini larang kita untuk berburu di hari Sabtu. Malam Sabtu kerjai orang tuh buat jaring sepanjang pantai. Subhanallah. Kita kan enggak turun di hari Sabtu. Subhanallah. Ya, Sabtu mereka tenang tak turun. Tak boleh kita ini. Tak boleh datang orang-orang beriman. Tak boleh lakukan seperti ini. Ya, berkata sebagian orang-orang, mengapa sibuk menasihati mereka? Biarlah, memang mereka akan masuk neraka. Ada 3 tipe ketika itu. Satu mengingkari mereka, yang satu mengingkari orang-orang mengingkari. Biarlah, mereka memang ahli neraka, biar masuk neraka mereka sekalian. Ngapain sibuk-sibuk? Kata mereka, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allam yantahun. Kami nasihati mereka dalam rangka mengamalkan perintah Tuhan kami, ya, agar kami lepas daripada beban menyampaikan kebenaran kepada mereka, dan semoga mereka mau kembali. Yang mereka ini tak mau sama sekali diingatkan. Mereka jaring juga pada masa matahari tenggelam, malam Ahad. Mereka tarik jaring-jaring mereka, ketawa mereka, benar-benar panen yang luar biasa. Subhanallah. Akhirnya Allah kutuk mereka. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang hina. Kata ulama tafsir, mereka berubah jadi kera-kera. Subhanallah. Ya, jadilah mereka kera-kera. Dan Allah telah pernah mengutuk umat Yahudi terdahulu menjadi kera-kera dan babi-babi. Dan sebelum kiamat Allah akan kembali mengutuk umat manusia, subhanallah, menjadi kera-kera lagi karena kemaksiatan mereka. Subhanallah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram bagi mereka mengarungi lautan mencari dunia ketika Sabtu. Mereka harus beribadah. Kaum muslimin, hari Jumat Allah hanya larang berjual beli ketika azan dikumandangkan. Haram. Jual beli ketika azan dikumandangkan haram bagi orang-orang yang tidak punya uzur. Para laki-laki yang tak punya uzur, haram berjual beli, tak sah jual belinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jika diseru untuk datang ke salat Jumat, bergegas, bersegeralah mendatangi panggilan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Meninggalkan jual beli untuk Jumat yang lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Dunia ini tak ada apa-apanya. Subhanallah. Bayangkan dunia ini setengah mati kita cari. Nanti umur kita 40 tahun baru sukses, 45 tahun sukses.
itu udah sakit-sakit dah. Subhanallah. Dahulu sakit-sakit mencari nafkah, sekarang sakit-sakit banyak sudah penyakit datang. Bentar-bentar tanya rumah sakit mana yang paling paten. Udah umur 50 tahun dah sibuk dah dia. Ya, aku mau berobat ke Malaka, mau berobat ke Singapura, berobat ke Jakarta. Subhanallah. Ya, inilah dunia itu semua. Harta benda banyak, kalau sudah sakit tak ada yang nikmatnya. Udah mereng-mereng bibir itu, tangan dah baling-baling, apalagi nikmatan. Semua tak boleh, bukan Allah haramkan, haram bagi dirinya karena penyakitnya. Cari nasi pun cari beras yang paling murah. Orang kaya kadang cari beras yang paling murah, raskin itu dicarinya. Subhanallah. Uangnya banyak bukan karena tak mampu beli beras mewah, tapi ini beras yang paling menguntungkan kesehatan. Ditimbang lagi, subhanallah. Ya, umur 50 tahun, sekelender 2 kelender selesai tamat. Wassalam. Inilah dunia. Anak-anak udah sibuk pakai kalkulator bagi-bagi. Ini kumpulkan surat-surat semua, surat-surat ruku, tanah segala macam. Yang barat sana bagian kau ya, yang timur bagian kau. Bapak masih hidup. Itulah dunia. Subhanallah. Makanya dikatakan Allah, itu yang namanya salat Jumat khairun lakum. Lebih utama kalau in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Dunia ini tak ada apa-apanya. Kadang-kadang maaf cakap orang tuanya sakit parah, tak bisa apa-apa, pulang balik cuci ginjal, anaknya berdoa dalam hati, cepatlah kau mati ya. Tak sabar kan bagi-bagi hartamu ini. Kadang tak diurus orang tuanya, yang ngurus orang tuanya ya dibayar untuk ngurus orang tuanya. Dia sibuk dengan menikmati harta orang tuanya. Allahu Akbar. Tapi ingat, walaupun Allah menyuruh kita meninggalkan jual beli selepas Jumat, apa kata Allah Jalla wa'ala? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jika telah ditegakkan salat, menyebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Ya, wadhkurullaha katsiran, sambil kalian bekerja mencari nafkah berjual beli, jangan lupa perbanyak zikrullah. Allah berikan kepada kita amalan yang paling mudah, paling besar ganjarannya, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang paling dahsyat. Sambil kita nunggu orang berbelanja di pasar, berzikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah wa atubu ilaihi, la haula wala quwwata illa billah. Ini zikir. Ini begitu besar ganjarannya, lebih daripada ganjaran orang yang datang berbelanja kepada kita. Dia borong habis semua barang-barang milik kita, tak ada apa-apanya dengan ucapan satu kali subhanallah. Satu kali subhanallah, Allah akan tanamkan baginya kurma di surga. Ya, diborong orang habis semua, engkau untung besar, tak ada apa-apanya dengan ucapanmu la haula wala quwwata illa billah. Ya, mengucapkan la haula wala quwwata illa, Allah bangunkan baginya gudang-gudang kekayaan di surga. Subhanallah. Walaupun dia tetap berjual beli, dia ada yang kembali ke perusahaannya, ke PT-nya bekerja sambil berzikir. Subhanallah. Allah berikan bagi mereka ganjaran begitu besar, melimpah ruah. Intinya Jumat jangan kau tinggalkan. Kau kejar tuh Jumat. Selepas Jumat silakan mencari nafkah, tapi dalam mencari nafkah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini zuhud ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Saya baca hadis yang terakhir karena berhubungan dengan waktu. Kalau panjang nanti ini bahaya kita. Nanti ada acara lagi. Ya. Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam hadisnya, ya, dalam riwayatnya dari Nabi SAW, Rasulullah berkata, ya, thalathun uqsimu alaihinna wa hadithukum hadithan fahfadhuhu. Ada 3 perkara yang aku bersumpah dengan kebaikan 3 perkara tersebut, maka ya jagalah dia dan ingatlah, dan aku akan menyampaikan kepada kalian satu berita. Berkata Rasulullah, qala ma naqusa malu 'abdin min sadaqah. Yang pertama, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Tiap kali kita bersedekah tak berkurang harta, bahkan bertambah. Dan hakikatnya harta kita itu apa yang kita sedekahkan.
Yang tidak kita sedekahkan itulah harta yang bakal pindah tangan menjadi milik ahli waris. Subhanallah. Wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu izzan. Yang kedua, tidaklah seorang hamba dizalimi dan dia sabar menghadapinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan kemuliaan dirinya. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Tidaklah ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta kepada makhluk kecuali Allah bukakan begitu pintu kefakiran. Ustaz, banyak orang minta-minta itu kaya. Sementara antum katakan yang meminta-minta dibukakan pintu kefakiran. Maksudnya pintu kefakiran adalah di antara kedua pelupuk matanya kefakiran berkekalan tak pernah meninggalkannya. Apa itu? Ambisi yang tak pernah putus mau menambah harta dunia. Itulah kefakiran hakiki. Subhanallah. Kekayaan hakiki itu bukan kekayaan karena kau memiliki segala sesuatu yang di dunia ini. Tidak. Kekayaan hakiki adalah ketika engkau merasa qanaah cukup dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Kata Nabi, laisal ghina an kathratil 'arad. Orang kaya bukan orang yang paling banyak hartanya, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi yang namanya kaya adalah hatinya yang kaya. Luas, lapang hatinya, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ambisi yang berlebihan. Itu para koruptor kelas kakap tuh miskin semua mereka. Tak pernah kaya. Meski harta dunia mereka miliki berhasil mereka seludupkan, mereka lah orang-orang fakir karena senantiasa mereka merasa kurang. Di pelupuk mata mereka terdapat kefakiran yang kekal tak pernah lekang. Subhanallah. Saya pernah lihat ya satu tempat pengemis, bayangkan datang penertiban lari ke mobilnya. Mobilnya mewah. Subhanallah. Di shooting sibuk mau ditamparnya tukang shooting tuh. Ya, pengemis. Allahu Akbar. Banyak pengemis seperti ini. Allahu Akbar. Ini orang fakir abadan, selama-lamanya fakir, tak pernah kaya. Meski dia dengan mengemis punya mobil. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Nabi, tidaklah orang meminta, membuka pintu bergantung kepada manusia banyak, meminta-minta kepada manusia kecuali Allah buka baginya pintu kefakiran. Subhanallah. Secara maknawi ataupun hissi, fakir kadang-kadang benar-benar tak pernah kaya dia karena susah selalu. Kadang-kadang kaya tapi merasa dialah orang paling miskin di dunia. Ini sama dengan kefakiran pula. Wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu. Aku akan beritakan kepada kalian satu hadis, maka hafalkan hadis ini. Faqala innamad dunya li arba'ati nafarin. Hakikatnya dunia ini milik 4 orang saja. 4 jenis manusia. Ya, dalam menyikapi dunia ini ada 4 jenis manusia. Yang pertama, ya, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang hamba, ya Allah limpahkan kepadanya harta dan Allah berikan kepadanya ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan harta dan ilmu ini dia bertakwa kepada Allah, tak akan diambil yang haram, dia hanya mengambil yang halal. Subhanallah. Dengan ilmunya tersebut ditinggalkan semua perkara-perkara yang haram, dia ambil yang halal. Ya, dan dia tidak pernah melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan harta dan ilmu ini dia menyambung silaturahminya ya kepada kerabat-kerabatnya. Kemudian wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tahu hak Allah pada harta tersebut. Dia keluarkan zakatnya, dia berinfak kepada fakir miskin dan seterusnya. Fa hadza bi afdhalil manazil. Inilah orang terbaik. Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Menunjukkan harta itu tidak tercela atau terpuji, tapi bagaimana orang yang memilikinya. Yang kedua, abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberikan Allah ilmu tapi tak diberikan harta. Ilmunya luas, harta tak ada. Ya, fahuwa sadiqun niyat, tapi niatnya jujur. Yaqulu law anna li malan ya la amiltu bi amali fulan, dan dia berjanji berniat, ya Allah kalau aku punya harta akan kubuat sebagaimana si fulan berbuat.
disebarkan hartanya pada kebaikan, menjaga silaturahminya, berinfak sana sini. Kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa'un. Dengan modal niatnya ini ganjaran kedua-duanya sama. Dengan niat, subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan niat. Meski kita tak kaya tapi berniatlah, kalau kita diberikan kekayaan kita akan berbuat sebagaimana si fulan. Pasang niat antum nih. Nampak kawan-kawan kita yang kaya, ya Allah, kalau aku kaya seperti si fulan akan kubuat seperti dia. Dapat ganjaran pahala, subhanallah. Jangan iri dengki, kenapa dia kaya? Kayaknya piara tuyul dia nih. Subhanallah. Ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, seorang Allah berikan kepadanya harta tapi tak diberikan ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, sehingga dia menggunakan hartanya dengan tanpa ilmu, menghambur-hamburkan harta, membuang-buang uang, menjadikan sarana untuk kemaksiatan, berjudi, berzina, ya. La yattaqi fi rabbah, tak bertakwa dia dengan Tuhannya dengan harta yang dia miliki. Wala yasilu fi rahimah, tak mau menyambung silaturahmi, putus silaturahmi. Karena kadang-kadang orang ketika kaya jadi sombong, jadi pelit. Semua orang dahulu kerabat tak jadi kerabat lagi baginya. Dan masalahnya ketika orang kaya semua mengaku kerabat. Ini masalahnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Hartaku habis, tak ada orang mau bersahabat denganku. Semua mengatakan enggak kenal. In kathura mali fa kullu nas khillani. Kalau hartaku melimpah ruah, semua orang mengatakan aku kerabatmu, aku sahabatmu. Dari kampung berdatangan, aku sanak si bulan sanak, pusing kepala. Subhanallah. Ya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kadang-kadang harta membuat orang sombong, kikir. Kalla innal insana latgha. Sekali-kali sungguh manusia melampaui batas. Kapan melampaui batas? An ra'a ustaghna, ketika melihat dirinya telah kaya. Dah kaya tak mau lagi datang ngaji, tak levelnya ngaji lagi. Subhanallah. Ya, dah kaya menjadi sombong. Maka orang yang ketiga ini begitulah dia. Yakhbitu fi mali bighairi ilmin. Harta dihambur-hamburkan dengan tanpa ilmu. La yattaqi fi rabbah, tidak bertakwa dengan Tuhannya. Wa la yasilu fi rahimah, tak menyambung silaturahminya. Wa la ya'lamu lillahi fi haqqan, tak tahu hak Allah pada harta. Tak ada yang namanya zakat, infak, sedekah, tak ada baginya. Tak ada dalam kamusnya, ya, yang namanya mengurang dan membagi, tak ada. Yang ada menambah dan mengali. Rumusan menambah baginya ada, menambah harta, mengkali-kalikan hartanya, ya. Mengurang, hilang. Membagi tak ada. Dalam rumusannya hanya dua saja. Kalau bukan menambah, tak boleh mengurang dan membagi. Dibenci masyarakatnya, penduduk kampung benci kepadanya, dikutuk orang satu kampung karena kikirnya dia. Subhanallah. Fahada bi akhbathil manazil, inilah sejelek-jelek manusia. Subhanallah, harta disalahgunakan. Yang keempat, wa 'abdin razaqahullahu wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak diberikan Allah ilmu, tidak pula diberikan harta, miskin, fakir, ilmu pun tak ada. Subhanallah. Fahuwa yaqul, tapi dia berkata dalam hatinya atau dengan lisannya, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Dia lihat ada orang kaya yang nomor 3 tadi, menghambur-hamburkan hartanya, berzina, melacur, berjudi, dan seterusnya. Yang keempat, dia melihat orang yang ketiga, enaknya lah si fulan ini kemana-mana dia bisa melacur bebas, berjudi oke, kemana-mana pergi, naik kapal pesiar, menghabiskan uang. Ya Allah, kalau aku seperti dia, aku buat seperti dia. Ini yang keempat. Subhanallah. Fahuwa biniyatihi fawizuhuma sawa'un. Dengan niatnya dia dapat pahala yang sama, dia dapat dosa yang sama dengan yang ketiga. Udah tak kaya, tak menikmati harta, dapat dosa lagi. Jadi hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan kepada kita zuhud itu bukan berkaitan dengan harta ada atau tak ada. Zuhud itu adalah ketika dia
engkau telah meletakkan hatimu istiqamah berjalan menuju negeri akhirat. Subhanallah. Ya, az-zuhdu safarul qalbi min watanid dunya. Yang namanya zuhud adalah ketika hati berjalan dari kampung dunia ini, ya, wa akhdhi fi manazil akhirah, memindahkan hatinya untuk hijrah transmigrasi ke negeri akhirat. Itulah hakikat daripada zuhud. Allahu Akbar. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ingat, zuhud tadi bukan tak bekerja. Habis ini zuhud kata Ustaz, udahlah nganggur semua. Bukan itu saya suruh. Ya, luruskan lagi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.